Sejatinya ya teman-teman, apabila kita mengisi hidup kita dengan baik, dengan penuh kegigihan, dengan penuh pekerjaan atau suatu kesibukan-kesibukan yang kita lakukan dan itu berpotensi menghasilkan suatu karya atau suatu hasil yang baik untuk kita gitu kan. Itu semua adalah suatu hal yang sangat positif bagi vitalitas dan mentalitas kita. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita semakin hari semakin baik, semakin produktif, semakin lancar, dan tentunya semakin berkah dan manfaat bagi orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada kesempatan kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar semakin mampu dapat berkembang, memberikan insight-insight yang baik, insight-insight yang positif bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yang masih sama temanya yang kemarin ya teman-teman, yaitu ada kata-kata dari seorang filosof terkenal yaitu Immanuel Kant. Ada 3 hal the rule of happiness ya, cara kita agar kita dapat menjalani hidup ini dengan bahagia, yaitu pertama kita harus memiliki something to do, kedua kita harus memiliki someone to love, yang ketiga kita harus memiliki something to hope for. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal yang pertama, yaitu something to do, sesuatu untuk kita kerjakan atau kita harus memiliki pekerjaan atau suatu hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita teman-teman, agar kita dapat mengisi waktu-waktu dalam kehidupan kita. Untuk itu marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Alhamdulillahirrabbilalamin teman-teman, hari ke hari, waktu ke waktu telah kita jalani, tidak terasa ya, sebagaimana yang telah kita lalui bersama. Kita memasuki tahun yang baru, tahun yang penuh dengan harapan, tahun yang penuh dengan lembaran-lembaran putih baru yang tentunya harus kita torehkan betapa lukisan-lukisan atau mungkin torehan-torehan, ukiran-ukiran kehidupan kita dalam tahun yang baru ini di 2024 ini ya teman-teman. Banyak hal yang terjadi, yang akan terjadi juga, ada fenomena atau ada ibaratnya itu perhelatan capres gitu kan, ada juga hal-hal lain yang akan terjadi, yang akan diprediksi terjadi dalam 2024 ini ya teman-teman. Tentu kita harus senantiasa aktif dan senantiasa mengikuti berbagai macam perkembangan dan tentunya menyusun strategi-strategi atau hal-hal yang perlu kita siapkan dalam menyongsong hari-hari untuk melampaui tahun 2024 ini dengan baik, menjalani ini semua dengan lancar dan menyusun strategi-strategi atau hal-hal yang baik agar kita menjalani ini semua, melalui ini semua dengan baik teman-teman. Pada episode yang lalu saya atau kita semua telah membahas tentang bagaimana cara agar kita bahagia dalam menjalani kehidupan, yang diberikan suatu saran oleh seorang filosof terkenal yaitu Immanuel Kant ya teman-teman. Beliaunya berkata bahwa ada 3 hal, the rule of happiness, 3 hal atau ada hal-hal yang dapat menjadikan kita atau jalan menuju kebahagiaan dalam kehidupan kita, yaitu salah satunya yang pertama adalah kita harus memiliki something to do. Kita harus memiliki sesuatu hal yang kita kerjakan. Kita harus memiliki pekerjaan yang kita kerjakan agar waktu dan kehidupan kita atau waktu yang berjalan ini, yang akan berjalan ini, tentu kita isi dengan hal-hal yang baik. Tentu kita isi dengan pergerakan-pergerakan yang positif. Tentu kita harus memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan, kesempatan-kesempatan hidup yang tentunya sangat menjadi suatu karunia besar dari Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman.
betapa kita diberikan hidup, betapa kita diberikan kesempatan untuk melalui kehidupan ini, helaan nafas, setiap langkah gerak-gerik kita. Tentu kita harus mengisi itu semua dengan baik, dengan penuh persiapan, dan tentu strategi-strategi yang baik. Dan tentu hal itu jangan sampai atau tidak sampai kita itu menyia-nyiakannya ya teman-teman. Jangan sampai waktu yang telah kita lalui, yang ibaratnya kita akan jalani dan saat ini kita jalani, kita isi dengan begitu saja berlalu. Kita isi dengan begitu saja tanpa melakukan hal-hal yang ibaratnya berarti untuk diri kita pribadi dan untuk orang-orang yang ada sekeliling kita, dan orang-orang yang mungkin kita cintai, dan orang-orang yang begitu amat kita harapkan bahagia karena kelakuan dan pergerakan atau hal-hal yang kita lakukan ya teman-teman. Kita dalam hidup tentu harus mengisi hidup kita dengan baik, karena banyak hal yang dapat kita lakukan dan itu akan berdampak baik bagi kita. Apabila kita tidak melakukan sesuatu, atau kita membuang-buang waktu, atau kita ibaratnya itu menyia-nyiakan waktu kita, tentu itu adalah suatu kerugian yang besar teman-teman. Bahkan ada pepatah juga gitu kan, ibaratnya time is money gitu kan. Waktu itu adalah uang. Waktu menunjukkan bahwa waktu atau kesempatan atau ibaratnya hal-hal yang kita lakukan, kesempatan-kesempatan hidup atau langkah demi langkah yang kita miliki adalah suatu hal yang berharga. Memiliki suatu mata nilai uang atau memiliki suatu mata hal yang berharga gitu kan, sesuatu hal yang berharga yang perlu kita manfaatkan. Banyak sekali orang-orang yang kemudian mungkin berleha-leha, bermalas-malasan. Mereka tidak akan mendapatkan sesuatu hal yang berarti dalam hidupnya. Kemudian ketika sesuatu atau hidup ini berlalu begitu cepat, dari ibaratnya kita muda, kemudian kita mulai tua, ibaratnya mulai mendewasa gitu kan. Kemudian di akhir-akhir waktu kita akan menyesal apabila kita tidak mempergunakan waktu-waktu itu dengan baik, waktu-waktu kesempatan hidup ini dengan baik. Maka dari itu Immanuel Kant berkata bahwa salah satu dan hal yang pertama bagi kita untuk menjalani hidup ini, untuk dapat bahagia, untuk menggapai kebahagiaan adalah kita harus memiliki something to do. Kita harus memiliki sesuatu hal yang kita lakukan. Kita harus memiliki pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat bagi kita. Kita harus memiliki suatu ibaratnya itu hal-hal yang mungkin dapat memiliki suatu hal yang menghasilkan untuk diri kita. Dengan kita melakukan sesuatu, entah bekerja, entah berusaha, entah mendedikasikan diri untuk masyarakat dan lain sebagainya, membantu orang dan lain sebagainya, atau mungkin bekerja, melakukan hal-hal yang positif, membuat karya-karya gitu kan. Kalau mungkin kalian memiliki hobi untuk melakukan hal-hal yang mungkin itu membuahkan karya-karya, tentu kita akan memiliki suatu kebanggaan, suatu kepercayaan diri yang semakin meningkat apabila kita melakukan hal, dan hal itu kemudian membuahkan sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang menjadikan diri kita itu semakin baik. Tentu ada kepercayaan diri bagi kita untuk melangkah dan maju ke depan menjalani kehidupan ini. Apabila kita ibaratnya itu mengisi waktu-waktu kita dengan kosong, tanpa arah dan tujuan, tanpa ibaratnya itu hal-hal yang kita kerjakan, kemudian waktu-waktu itu kemudian berlalu gitu kan, tentu akan ada ya, pasti ada penyesalan nantinya ketika kita telah melalui ini semua. Ibaratnya kita sekarang bermuhasabah, merenungi, mengevaluasi diri tentang hal-hal yang telah kita kerjakan atau telah kita lalui di tahun-tahun belakangan, dari mungkin 2023 ke belakang gitu kan. Apabila kita tidak melakukan hal-hal yang baik, tidak melakukan hal-hal yang ibaratnya itu positif, atau mungkin suatu kerja keras, kegigihan, tentu pada hari ini kita akan menyesalinya teman-teman. Apabila kita berpikir merenungi hal-hal yang telah terjadi, tentu apabila kita mengingat-ingat masa-masa ke belakang yang mungkin sia-sia bagi kita gitu kan, bagi banyak orang atau mungkin orang-orang yang sekeliling kita, tentu kita ada rasa penyesalan, dan tentu kepercayaan diri kita akan
ibaratnya itu terkikis dan akan runtuh, dan tentunya kita akan menjadi seseorang yang tidak memiliki kepercayaan diri, memiliki kerendahan diri gitu kan, bukan rendah hati ya, tapi rendah diri gitu kan, untuk menapaki kehidupan ke depannya. Namun sedemikian, walaupun itu semua sudah berlalu dan terjadi, tentu kita harus memperbaiki itu sebagai evaluasi, sebagai pelajaran yang berharga, bahwa apabila kita memiliki suatu kesempatan dalam hidup, memiliki waktu yang diberikan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengisinya dengan baik. Kita harus gigih untuk melakukan sesuatu yang berguna, setidaknya untuk diri kita sendiri, orang-orang yang di sekeliling kita, orang-orang yang kita cintai, dan orang-orang yang mungkin berharap lebih dari diri kita ya teman-teman. Banyak orang yang kemudian mereka mengkosongkan dirinya, berleha-leha, ibaratnya bersantai ria, mager dan lain sebagainya. Kemudian bisa ditinjau ya dari segi kesehatan atau mental, dari segi kesehatan fisik maupun mental gitu kan. Mereka seringkali mengalami suatu gangguan-gangguan dari fisik mereka, dari mental mereka. Dari segi fisik mungkin ibaratnya itu kesehatan mereka berkurang, vitalitas mereka dalam menjalani kehidupan ini tidak bergairah gitu kan. Apalagi dari segi mental, kepercayaan diri berkurang, merasa bahwa dirinya tidak mampu melakukan hal-hal yang lebih dari ekspektasi yang ia miliki. Bahkan mereka itu cenderung pesimis tentang apa yang akan mereka jalani untuk kedepannya. Dan ini adalah suatu kerusakan yang sangat berat ya teman-teman. Apabila kita tidak memiliki vitalitas dalam fisik kita, kita tidak memiliki mentalitas yang baik gitu kan, bagaimana kita akan menyongsong hari-hari ini dengan baik? Sejatinya ya teman-teman, apabila kita mengisi hidup kita dengan baik, dengan penuh kegigihan, dengan penuh pekerjaan atau suatu kesibukan-kesibukan yang kita lakukan, dan itu berpotensi menghasilkan suatu karya atau suatu hasil yang baik untuk kita gitu kan, itu semua adalah suatu hal yang sangat positif bagi vitalitas dan mentalitas kita. Banyak contoh ya, apabila kita melihat orang-orang yang bekerja di kantoran, kemudian mereka pensiun gitu kan. Saya sering mendapatkan cerita nyata. Saya ketika mungkin ke rumah sakit, ketika mengobrol dengan mereka pasien-pasien, ketika mungkin menunggu untuk memeriksakan diri atau mungkin mengantar teman atau saudara gitu kan untuk sekedar memeriksa, atau mungkin ketika sakit gitu kan. Saya perhatikan dan seringkali saya mengobrol gitu kan. Mereka ada penelitian secara kecil-kecilan dari orang-orang tersebut ya. Ketika mereka bekerja, memiliki suatu kesibukan, memiliki suatu hal yang mereka kerjakan, dan itu memang mereka kerjakan karena mereka memiliki pekerjaan itu dan belum pensiun gitu kan. Kesehatan mereka begitu amat ibaratnya baik. Mungkin kalau memang cuman meriang atau masuk angin dan lain sebagainya itu hal biasa. Namun hal-hal besar, penyakit-penyakit besar tidak mereka alami. Namun ketika mereka pensiun, mereka tidak memiliki pekerjaan lagi, mereka sering di rumah, ibaratnya itu tidak melakukan hal-hal atau mengurangi kesibukan mereka. Penyakit fisik satu persatu menghampiri mereka, entah itu darah tinggi, kolesterol, gula darah dan lain sebagainya gitu kan, menghampiri mereka satu persatu. Dan ini bukan satu dua orang yang cerita kepada saya teman-teman, ketika mereka ada di rumah sakit itu, ketika saya pribadi berpapasan dengan mereka, mereka seakan-akan menganggap itu suatu hal, kok bisa ya seperti itu, namun realitanya seperti itu gitu kan. Dan ini adalah satu contoh nyata bahwa apabila kita mengosongkan diri kita, tidak melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, bukan cuma ibaratnya kita rugi dalam segi waktu, namun fisik kita akan terkikis, vitalitas kita untuk bergerak, untuk melakukan banyak hal itu akan ibaratnya kendor. Apalagi dengan mentalitas kita, apabila kita tidak memiliki suatu hal yang kita kerjakan. Contoh saja ya, yang paling ibaratnya itu sering dibahas oleh para milenial atau para Gen Z, atau orang-orang yang jomblo, yang belum memiliki pasangan gitu kan. Mereka ketika mereka tidak memiliki pekerjaan, mereka tidak memiliki karya atau usaha, atau mungkin suatu hal yang mereka lakukan atau karya yang mereka hasilkan,
mereka cenderung pesimis atau cenderung tidak percaya diri untuk menghadapi calon mertua mereka, untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari seseorang yang akan menjadi calon mertua mereka atau orang tua dari seseorang yang mereka sayangi, karena mereka tidak merasa bahwa mereka itu ibaratnya itu tidak memiliki sesuatu hal yang ibaratnya menghasilkan pekerjaan yang tetap atau pekerjaan usaha yang mereka tekuni atau karya-karya yang mereka upayakan gitu kan. Mereka akan cenderung pesimis, mereka akan cenderung tidak percaya diri untuk menghadapi orang tua dari orang-orang yang mereka sayangi. Dan ini adalah suatu hal yang ibaratnya satu contoh dari berbagai macam contoh, dari banyak contoh betapa apabila kita mengosongkan diri kita, kita tidak memiliki suatu hal yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, atau karya-karya atau hal-hal yang dapat menghasilkan yang kita kerjakan gitu kan, itu semua akan mengganggu. Selain secara vitalitas fisik kita, mentalitas kita pun, kepercayaan diri kita pun akan sedikit ibaratnya itu goyah, akan semakin terkikis. Dan tentunya seiring waktu berjalan, apabila itu berlarut-larut, bertahun-tahun kita mengosongkan atau tidak melakukan hal-hal yang baik untuk diri kita, kegigihan-kegigihan yang kita upayakan, pencapaian-pencapaian yang harus kita tuju gitu kan, lambat laun apabila kita semakin dewasa, semakin menua gitu kan, kesempatan kita semakin tertutup karena usia yang semakin mungkin menua dan fisik kita semakin renta gitu kan. Itu semua akan menjadi suatu penyesalan yang begitu dalamnya teman-teman, menjadi suatu hal yang sangat menjadikan diri kita merasa bahwa diri kita ini tidak berguna. Apabila kita mengisi hidup kita dengan baik, tentu kita tidak akan memiliki penyesalan-penyesalan yang akan terjadi sedemikian. Jadi itu teman-teman, jangan sampai kehidupan kita mengalami banyak penyesalan-penyesalan dalam kehidupan ini dan jauh dari kebahagiaan. Oleh karena itu, seorang filosof terkenal, Immanuel Kant, ibaratnya memberikan pedoman bagi kita bahwa the rule of happiness, cara kita agar kita dapat menggapai kebahagiaan itu, atau bagaimana kita dapat bahagia dalam menjalani kehidupan. Salah satu dan satu hal yang pertama yang harus kita miliki adalah something to do, sesuatu untuk kita kerjakan, pekerjaan atau usaha atau apapun kegiatan yang ibaratnya itu menjadikan kita memiliki isi-isi yang bermanfaat dalam mengisi kehidupan kita. Jadi itu teman-teman, semoga ini semua menjadi suatu hal yang baik bagi kita, insight yang baik, dan menjadi suatu pedoman bagi hidup kita. Dan kita akan membahas hal-hal yang berikutnya, kedua dan ketiga, di episode yang lalu, yang akan datang ya teman-teman. Dan di episode yang lalu sudah saya jelaskan bahwa ada 3 hal yang menurut Immanuel Kant menjadikan kita itu dapat bahagia menjalani kehidupan ini, yaitu something to do, sesuatu hal, kita harus memiliki sesuatu hal yang kita kerjakan. Kemudian kedua, someone to love, kita harus memiliki seseorang yang kita cintai untuk kita itu menorehkan ibaratnya senyum, kebahagiaan bagi mereka gitu kan. Yang ketiga adalah something to hope for, kita harus memiliki harapan-harapan. Dan ini semua 2 dan 3 akan kita bahas lebih lanjut lagi di pertemuan yang akan datang. Untuk itu tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala kehidupan. Berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan ini. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.